Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kedua dari mata kuliah metode penelitian kali ini, kita akan membahas mengenai proses penelitian dari tahap 1 hingga 3, keluasan bidang masalah, pengumpulan data awal, dan mendefinisikan masalah. Jadi untuk di bacaan di bukunya Uma Skaran itu bisa dilihat di chapter 2 dan chapter 3. Nah, yang akan kita bahas di sini lebih spesifik adalah mulai dari bidang masalah yang luas, kemudian bagaimana berpikir ilmiah, dimulai dari pengumpulan data awal dan survei literatur, kemudian bagaimana mendefinisikan masalah. Nah, untuk yang di tahapan lengkap proses penelitian itu selalu dimulai dari masalah gitu ya. Jadi di pertemuan pertama kemarin sudah saya singgung bahwa penelitian itu kan bertujuan untuk memecahkan masalah gitu. Nah, jadi diawali dari permasalahan, kemudian permasalahan itu sendiri masih luas, masih memiliki berbagai macam dimensi dan perspektif. Kemudian untuk penelitian yang baik itu akan kita dapatkan atau kita akan definisikan masalah yang spesifik dan memiliki tujuan yang spesifik pula. Jadi di sini untuk menuju ke arah itu, bagaimana mendefinisikan masalah, dimulai dengan observasi dan proses pengumpulan data awal melalui interview dan studi literatur. Nah, untuk bidang masalah yang luas, jadi di sini bidang masalah yang luas sendiri itu sebentar. Nah, untuk bidang masalah yang luas ini maksudnya adalah bahwa permasalahan itu sendiri memiliki beragam perspektif. Jadi ketika misalkan kalian membuat penelitian tentang economic growth gitu ya, masih tentang apa? Tentang economic growth. Itu kan economic growth itu kan bisa terjadi, apakah terjadi di suatu negara tertentu, kemudian terjadi di periode waktu tertentu gitu ya. Nah, itu perlu didefinisikan secara lebih detail. Jadi namun proses atau masalah yang secara luas ini juga perlu untuk dituliskan di dalam latar belakang gitu misalnya. Jadi untuk memberikan gambaran bahwa permasalahan ini memiliki skop yang lebih luas itu seperti apa sebelum menuju ke permasalahan yang lebih spesifik nantinya. Kemudian bagaimana kita melakukan proses berpikir ilmiah, itu akan dimulai dari keingintahuan, proses keingintahuan, kemudian di situ keingintahuan itu berarti keingintahuan mengenai suatu fenomena gitu ya, kemudian kita ajukan pertanyaan, kemudian mengajukan hipotesa, kemudian berargumen. Jadi proses pengajuan hipotesa itu sendiri juga seperti yang sudah kalian pelajari di tingkat 2 gitu ya, hipotesa statistik misalkan. Nah, kemudian argumentasi di sini maksudnya adalah ketika nanti hipotesa tadi jika ditolak seperti apa, jika tidak gagal tolak gitu seperti apa interpretasinya gitu ya. Kemudian nanti akan mengajukan alternatif. Jadi setelah ada proses argumen tadi, kita bisa mengajukan alternatif hipotesa tandingan. Jadi ada alternatif yang kita bangun di situ sebelum melakukan uji empiris. Jadi uji empiris kalau misalkan tadi ada hipotesa statistik, berarti nanti ada alat-alat uji statistik gitu ya yang akan kita gunakan. Kemudian ada proses penyimpulan. Kemudian dari hasil interpretasi tadi baru kita akan merekonfirmasikan hasil untuk atau di sini adalah sebagai jawaban dari proses keingintahuan tadi. Kemudian
Ini adalah penjelasannya tadi ya, yang secara singkat sudah saya tunjukkan. Kemudian di sini bagaimana awal kita melakukan penelitian. Jadi di sini tadi ada masalah gitu ya, ada masalah, terus dimulai dari keingintahuan yang kalian ingin teliti itu apa. Kemudian kita mulai dari sini melakukan wawancara tidak struktur. Jadi ini adalah wawancara informal gitu ya. Jadi kayak kayak apa, tanya jawab gitu, tanpa kuesioner. Kalau yang terstruktur itu kan dengan kuesioner, FGD gitu ya. Nah di sini selain wawancara juga ada studi literatur. Jadi kalian pergi ke perpustakaan, ya kalau sekarang berarti searching gitu ya, searching, kemudian searching di Google atau ke perpustakaan online gitu. Kemudian di sini akan coba memasukkan kata-kata kunci tadi. Kalau di proses searching memasukkan kata-kata kunci yang sesuai dengan tadi, ada keingintahuan, ada pertanyaan tadi. Coba kita telusuri lagi, yang ditelusuri itu apa, yang kita cari apa. Nah, yang kita cari itu adalah bahwa di sini ada tiga macam informasi yang kita cari di sini, yaitu adalah latar belakang, kemudian filosofi, kebijakan dan aspek struktural lainnya, dan respon dan dinamika lingkungan. Jadi ketiga hal ini mewakili apa? Apa aja gitu. Jadi kayak yang dicari apa aja ya, semua itu, bahwa misalkan fenomena yang saat ini yang sedang kalian teliti itu fenomenanya itu sedang sedang ada kejadian apa misalkan, atau penelitian yang sudah dilakukan itu apa saja, misalkan di tadi economic growth di negara apa aja, atau yang diteliti terkait apa, economic growth yang terganggu karena COVID-19. Kan kejadian COVID-19 itu kan kejadian yang baru kan, terkait pandemi. Apakah sebelumnya udah pernah terjadi pandemi? Udah, tapi di tahun yang sebelumnya gitu, yang terjadi sebelum ini, yaitu bisa kita cari melalui studi literatur. Kemudian bentuknya bisa dari karya publikasi dan non publikasi. Kalau yang non publikasi itu berarti yang tidak diterbitkan gitu ya. Jadi berupa skripsi, disertasi, tesis itu kan adanya disimpan gitu ya, disimpan di perpustakaan kampus gitu ya. Kemudian biasanya yang di share di perpustakaan online itu adalah abstraknya gitu, tapi kalau kalian mau melihat isinya dan sebagainya itu harus datang langsung misalkan. Kemudian di sini ada jurnal yang publikasi ya, yang jurnal, surat kabar, majalah, conference gitu ya. Itu merupakan sumber dari survei literatur. Nah, kemudian mengapa survei literatur ini sangat penting di proses awal ya, selain tadi ada uh, ada wawancara gitu ya. Kenapa ini sangat penting? Karena yang pertama, variabel penting yang kemungkinan besar mempengaruhi situasi masalah tidak terlewatkan dalam studi. Jadi dengan adanya kan kita melakukan survei literatur itu berarti kita akan menuju kayak misalkan kalian pergi ke restoran gitu, terus kalian lihat menu gitu, yang udah ada di menu apa aja, kalian akan pilih gitu kan kalau mau makan gitu. Nah di survei literatur ini juga kayak gitu, bahwa yang udah pernah dilakukan orang, yang sudah pernah didokumentasikan itu apa sajanya, itu ada di survei literatur. Jadi untuk membangun alternatif tadi, bahwa kemungkinan penelitian ini aku bisa melibatkan variabel tertentu gitu ya. Nah, variabel ini apakah sudah pernah digunakan atau belum, ngeceknya di mana, di survei literatur ini. Terus gagasan yang lebih jelas akan muncul. Jadi misalkan variabel apa yang paling penting untuk dipertimbangkan gitu, atau variabel-variabel apa yang dianggap berpengaruh terhadap uh, apa terhadap suatu fenomena gitu ya, apa variabel baru apa yang perlu diinvestigasi gitu. Nah itu akan muncul setelah kalian melakukan studi survei literatur. Semakin banyak survei literatur dilakukan, maka hal-hal tadi akan menjadi semakin jelas gitu. Gagasan-gagasan akan menjadi lebih terbentuk. Karena apa?
dengan survei literatur berarti kalian akan menjadi lebih banyak tahu gitu. Jadi yang sudah pernah dilakukan apa, kemudian jadi yang akan kalian lakukan itu menjadi lebih spesifik, bukan merupakan redundansi dari yang sudah pernah dilakukan. Jadi di situ ada pernyataan masalah dapat dibuat, kemudian sifat dapat diuji dan dapat direplikasi dari temuan saat ini meningkat. Jadi ada keterbaruan, kemungkinan menemukan keterbaruan itu juga dari sini, dari survei literatur gitu ya. Contoh gampangnya, contoh yang paling mudah nih yang biasanya tampak nyata dalam tulisan gitu. Kalian membaca paper, kemudian di bagian conclusion ada suggestion for further research atau untuk riset kedepannya si penulis itu sendiri sudah menuliskan gitu. Seharusnya sebaiknya penelitian berikutnya itu melibatkan variabel ini. Selanjutnya penelitian ini harusnya meneliti apa. Nah, dari situ kalian bisa langsung melihat adanya potensi penelitian gitu. Jadi dari situ bisa dicek kira-kira yang berangkat dari permasalahan yang sudah pernah diteliti itu apa aja yang bisa diteliti lagi. Nah, itu serta-merta bisa terlihat dari paper atau jurnal yang kalian baca gitu. Jadi di sini lebih hemat waktu karena bisa tandem gitu, bisa melihat apa yang sudah dilakukan terus dapat ide gitu. Nah, kemudian bagaimana cara menuliskan survei literatur? Jadi di sini untuk survei literatur ini berarti kita akan menuliskan apa-apa yang kita temukan gitu ya dari perpustakaan atau studi literatur di sini. Jadi di sini yang dimaksud dengan survei literatur sendiri itu merupakan penyajian yang jelas dan logis mengenai karya penelitian yang relevan dilakukan sejauh ini dalam bidang investigasi. Survei literatur bukan merupakan copy paste dari sumber-sumber yang tadi sudah disebutkan seperti buku, paper gitu ya, atau proceeding. Jadi bukan hanya merupakan copy paste, tapi ini sudah merupakan proses elaborasi. Jadi sudah disajikan dengan jelas runut gitu ya, sesuai dengan topik yang sedang kalian bahas gitu. Jadi dokumentasi literatur ini penting untuk meyakinkan bahwa jadi di sini ketika kalian sudah melakukan survei literatur kemudian menuliskan, nah jadi orang yang baca ini akan yakin bahwa oh peneliti ini menguasai persoalan dan telah melakukan pekerjaan rumah pendahuluan yang diperlukan. Jadi dia udah melakukan investigasi awal yang sudah dilakukan orang ini seperti apa gitu ya, udah didokumentasikan dengan rapi. Kemudian kerangka teoritis akan disusun di atas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi di sini dari dokumentasi literatur itu kita bisa bangun kerangka teoritis. Kemudian dari situ kita bisa memunculkan kontribusi penelitian kita. Karena di sini kan berarti jelas. Jadi dari dokumentasi literatur ini adalah penting untuk menggarisbawahi bahwa yang sudah dilakukan itu adalah sampai dengan tahap ini. Yang aku lakukan saat ini adalah, jadi ada terlihat bedanya, itu ada di sini. Nah, kemudian menginjak ke definisi masalah. Nah, definisi masalah di sini adalah penyataan dari pertanyaan yang jelas, tepat, dan ringkas. Jadi di sini ketika bentuk definisi masalah itu apa? Pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan ini adalah tadi ya, yang sifatnya jelas, tepat, ringkas. Jadi di sini bisa berkaitan dengan masalah saat ini, situasi yang mungkin bukan merupakan masalah saat ini, tapi diduga ada peluang untuk peningkatan. Jadi di sini mencoba menuliskan gitu ya, masalah penelitian itu apa. Gitu. Jadi di sini berupa kalimat tanya biasanya kalau misalkan langsung dituliskan gitu ya. Nah, sumber untuk memperoleh masalah ini dari mana? Pengamatan. Bacaan adalah yang paling awal, yang paling banyak di dapat dicari itu adalah pengamatan alam sekeliling, pengamatan terhadap kegiatan kemanusiaan. Berarti kan tergantung dari penelitian kita tentang apa gitu ya. Kalau misalkan penelitian tentang harga bahan pokok, tapi kalian mengamati kalian pergi ke hutan gitu, terus duduk seharian di hutan,
kan nggak match ya. Nah, jadi di sini harus jelas pengamatan terhadap kegiatan kemanusiaan, kegiatan manusia tadi, mau mengamati tentang harga ya berarti pergi ke pasar gitu untuk lihat harga saat ini misalkan. Kemudian dari bacaan. Nah, ini juga penting, semakin banyak yang dibaca itu berarti akan menimbulkan ide gitu. Jadi dari situ udah otomatis akan terpilah-pilah tadi, dengan hubungannya dengan yang studi literatur tadi. Nah, akar dari masalah penelitian ini adalah dari keraguan dan keingintahuan, kemudian hambatan dan rintangan dalam pencapaian tujuan, kemudian adanya gap antara yang seharusnya dan realita. Jadi ketiga hal ini merupakan akar masalah penelitian. Nah, jadi untuk akar masalah penelitian ini nanti bisa dispesifikasikan, misalkan tadi uh, keraguan dan keingintahuan. Yang kalian ingin ketahui itu sudah pernah ada yang mencoba menjawab belum? Berarti kan harus ada studi literatur tadi kan. Untuk menentukan apakah benar-benar ini akar masalahnya gitu. Jadi kembali lagi ke studi literatur tadi, pentingnya studi literatur. Nah, di sini permasalahan penelitian dapat timbul karena berbagai sebab. Jadi ada ini tadi ya, kenapa dia jadi akar itu karena tiga hal ini tadi. Kemudian beranjak ke tujuan pemilihan dan perumusan masalah. Jadi di sini ketika kita mau menuliskan, jadi yang dimaksud dengan perumusan masalah itu kan tidak serta-merta muncul pertanyaan, ada kalimat tanya, tapi sebelumnya itu ada semacam introduction dulu, dilatar belakangi permasalahan ini, dilatar belakangi apa, kemudian mengerucut ke permasalahan tadi. Nah, kemudian untuk perumusan masalah penelitian itu bisa diawali dengan fenomena masalah. Misalkan contohnya di sini, masalah sumber daya manusia. Kemudian implikasi masalah. Kita bisa menyusun list gitu ya, membuat daftar, kira-kira jika masalah sumber daya manusia itu tidak diselesaikan gitu, ada implikasi apa, ada sebab, ada akibat apa, kemudian lakukan dramatisasi. Berarti di sini ada proses kita memberikan beragam alternatif gitu ya. Nah, kemudian untuk di langkah selanjutnya adalah pendekatan yang digunakan. Jadi dari aspek sumber daya manusia tadi, yang mana masalah tersebut akan dipecahkan dan analisis kuantitatif apa yang akan digunakan. Jadi tadi kan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu kan bisa macam-macam ya kan. Nah, kita akan pilih yang mau dipecahkan itu masalah sumber daya apa. Misalkan tentang tingginya persentase absensi mahasiswa pada saat mengikuti kuliah online. Nah, itu kan permasalahan sumber daya manusia terkait dengan kehadiran. Nah, di situ udah mulai, terus kita mau kira-kira analisis kuantitatifnya apa. Nah, kita di situ baru mau akan berancang gitu ya untuk ke tahap selanjutnya nanti. Kemudian di sini penyebab umum, hasil diskusi dan studi awal. Kita bisa tanya nih, kok sering bolos kok sering bolos PJJ ini kenapa sih? Oh, nanti misalkan dijawab di melontarkan pertanyaan di grup WhatsApp misalkan, oh di sini sinyalnya susah gitu. Oh, sering bangun kesiangan misalkan. Nah, jadi di sini ada tadi yang di awal tadi, ada wawancara tidak struktur gitu ya. Kemudian kegunaan umum, jelaskan kegunaan umum penelitian. Jadi di sini biasanya kita akan kalau misalkan aku tahu penyebab tingginya tingkat absensi mahasiswa pada saat PJJ ini, terus kenapa gitu. Kan biasanya larinya ke arah situ ya. Jadi manfaatnya itu untuk siapa? Kalau misalkan tidak itu permasalahan, tapi ketika kita nggak bisa menentukan yang akan dapat manfaat dari
pemecahan masalah ini siapa? Nah, berarti mungkin penelitian yang kita lakukan itu kurang tepat sasaran gitu. Jadi penelitian yang baik itu juga salah satunya adalah memberikan manfaat terhadap suatu institusi atau ada pihak-pihak yang mendapatkan manfaat gitu. Nah, ciri-ciri masalah penelitian yang baik itu adalah sesuai dengan klasifikasi peneliti, mempunyai nilai penelitian, dan bersifat visible. Jadi mempunyai nilai, kita mulai dari mempunyai nilai penelitian gitu ya. Dia harus mempunyai keaslian atau novelty. Jadi ada keterbaruan. Kemudian keterbaruan itu maksudnya beda dari yang sudah dilakukan gitu. Kemudian merupakan refleksi dari suatu hubungan. Jadi karena permasalahan itu kan biasanya tidak hanya ditentukan oleh satu hal saja, tapi dari beragam hal. Nah, ketika peneliti itu bisa merangkum apa-apa saja yang berpengaruh terhadap variabel Y misalkan. Nah, itu menjadi suatu studi gitu ya. Jadi di sini si peneliti bisa mengelaborasi hubungan tadi, itu merupakan penelitian yang baik. Kemudian hal yang penting dapat dalam bidang keilmuan itu penting, bisa diaplikasikan, harus dapat diuji secara empiris dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi bukan karena intuisi gitu, bukan karena intuisi belaka bahwa penyebab mahasiswa sering absen PJJ itu adalah malas. Tapi nggak ada datanya nih, nggak ada proses pencarian data ke lapangan, misalkan kuesioner, atau tidak ada proses pengujian misalkan dari 100 mahasiswa ada berapa persen yang absen, nggak bisa muncul angka-angka gitu. Kalau di statistik kan biasanya rat gitu. Jadi kalau misalkan ada data atau fakta-fakta itu biasanya dicantumkan dalam bentuk angka-angka. Kemudian harus dapat dinyatakan dengan jelas, jadi berupa statementnya harus jelas. Kemudian visible ini berarti bisa dilakukan gitu ya, dalam artian biaya, waktu. Misalkan kalian membuat skripsi itu kan penelitian gitu ya, skripsi tentang penelitian, tapi penelitiannya bagus gitu ya, bermanfaat besar bagi kehidupan manusia misalkan, tapi bisa selesai tapi diperkirakan selesai dalam waktu 10 tahun gitu. Nah, apakah ini penelitian yang baik gitu? Sementara skripsi kalian kan punya jatah waktu 1 tahun gitu ya, 1 tahun harus selesai. Nah, jadi di sini visible juga memiliki berbagai macam aspek. Jadi ketika dia direncanakan akan selesai 10 tahun, berarti harus direduksi kan supaya bisa selesai dalam waktu 1 tahun. Mungkin hanya akan dipilih masalah yang lebih spesifik lagi yang bisa dipecahkan, diteliti dalam waktu 1 tahun. Gitu. Kemudian masalah harus sesuai dengan klasifikasi peneliti, menarik bagi peneliti, terus menyenangkan gitu. Jadi kalian melakukan sesuatu yang kalian sendiri tertarik, berminat, itu pasti akan lebih mudah daripada kalian melakukan sesuatu yang merupakan sesuatu hal yang tidak kalian sukai gitu. Jadi di sini menarik bagi peneliti, berangkatnya dari situ, kemudian sesuai dengan klasifikasi peneliti, dia ahli apa, penelitiannya tentang apa gitu. Misalkan ahli ekonomi tapi bicara tentang tentang teknologi nuklir, fusi nuklir misalkan, itu kan nggak sesuai gitu, tidak sesuai dengan klasifikasi penelitinya. Jadi nanti hasil penelitian tentang fusi nuklirnya mungkin jadi pasti diragukan karena tidak sesuai dengan klasifikasi keilmuannya, dan harus sesuai dengan klasifikasi ini tadi. Jadi kalau misalkan terkait dengan skripsi, misalkan kalian mahasiswa statistik, ya berarti tema-temanya adalah terkait dengan statistik tadi. Statistik di kalian jurusan SE, statistik ekonomi, berarti topik-topik yang diangkat, permasalahan-permasalahan yang diangkat itu juga sesuai dengan permasalahan ekonomi.
Kemudian untuk bentuk-bentuk masalah penelitian ini bisa berupa deskriptif dan asosiatif gitu ya. Kalau deskriptif ini berarti menggambarkan berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri. Kemudian kalau asosiatif ini ada hubungan. Nah, kalau yang tingkat mahasiswa gitu ya, itu biasanya tidak hanya deskriptif tapi sudah sampai ke asosiatif. Jadi sudah mempelajari penelitiannya itu ada yang bersifat hubungan antar dua variabel atau lebih. Kemudian komparatif, membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Jadi karena biasanya ketika sudah bicara studinya itu masalah penelitiannya adalah yang asosiatif dan komparatif, itu di awalnya pasti sudah dilakukan deskriptif, analisis deskriptif gitu. Karena mau nggak mau sebelum kita melakukan studi mengenai hubungan itu akan kita lihat masing-masing variabel tadi secara mandiri itu seperti apa. Itu untuk analisisnya. Nah, untuk 3 bentuk hubungan asosiatif di sini ada hubungan simetris, kemudian kausal dan interaktif. Jadi, apakah dua variabel itu bersamaan atau sebab akibat atau saling mempengaruhi. Hati-hati bahwa antara variabel saling mempengaruhi itu nggak mesti harus berupa causality gitu ya. Nah, ini adalah contoh perumusan masalah penelitian. Misalkan masalah penelitian mengenai motivasi kerja. Jadi secara umumnya itu adalah tentang motivasi kerja. Kemudian judulnya di sini analisis pengaruh budaya organisasi dan rotasi pekerjaan terhadap motivasi kerja untuk meningkatkan kinerja pegawai Ditjen Pajak. Nah, di sini ada studi pada kantor pelayanan pajak. Nah, ini dia merupakan studi kasus gitu ya. Kemudian ini adalah tentang motivasi kerja. Nah, di sini sudah dituliskan berarti variabel apa gitu ya, variabel apa yang akan berpengaruh terhadap motivasi kerja, yaitu budaya organisasi dan rotasi pekerjaan. Nah, di sini untuk menuliskan latar belakang nih contohnya. Nah, bisa dilihat bahwa latar belakangnya itu akan dimulai dari hal yang umum gitu ya. Berarti ada job performance, kinerja pegawai gitu ya. Kemudian baru masuk ke permasalahannya, motivasi kerja. Kemudian masuk ke variabel yang berpengaruh terhadap motivasi kerja, yaitu budaya organisasi dan rotasi pekerjaan. Kalau misalkan ada pertanyaan, kenapa kan sebenarnya mempengaruhi motivasi kerja itu nggak cuma dua ini ya, budaya organisasi dan rotasi pekerjaan. Mungkin ada variabel yang lain. Bagaimana sih peneliti bisa sampai ke tahap aku mau ambil budaya organisasi dan rotasi pekerjaan sebagai variabel yang mempengaruhi motivasi pegawai. Nah, untuk menuju kedua hal ini dimulai dari mana? Itu studi literatur tadi yang berarti akan diawali dulu bahwa apa saja yang mempengaruhi motivasi kerja, kemudian yang sudah pernah dilakukan, kemudian mana yang paling berpengaruh dari penelitian sebelumnya, hingga akhirnya si peneliti itu hadir ke atau memilih budaya organisasi dan rotasi pekerjaan ini. Nah, jadi di sini disebutkan studi-studi sebelumnya, studi-studi terdahulu yang menggunakan di awal sini adalah budaya organisasi di tahun 2006, kemudian rotasi kerja itu di penelitian yang di 1994 dan 89 ini. Nah, di sini di latar belakang ini berarti sudah dijelaskan bahwa objek yang diteliti itu motivasi pegawai. Pegawai apa? Nah, dipilih salah satu instansi tertentu. Kemudian kenapa instansi itu yang dipilih? Nah, ada latar belakangnya. Ini ada berita dari forum Kompas ini dari harian Kompas gitu ya. Kemudian ada angka-angkanya nih tentang hasil jajak pendapat yang
dia ternyata banyak yang negatif daripada yang positif gitu. Jadi kenapa milih instansi ini? Harus ada landasan penentuannya itu. Jadi jangan misalkan kalian mau melihat potensi daerah gitu, potensi komoditas kopi di suatu daerah gitu. Terus kenapa kalian milih daerah itu? Karena saya dari sana. Ya itu bukan jawaban ilmiah gitu ya, karena latar belakang atau penentuan objek penelitian itu seperti yang dicontohkan di sini harus ada latar belakang yang mendukung secara akademis gitu. Bukan karena karena aku ingin meneliti daerah ini kok. Walaupun dari awal kita ada proses keingintahuan gitu ya, ada dimulai dari keingintahuan, tapi tetap pada saat merumuskan masalah gitu ya, itu harus ada latar belakang yang dapat kita pertanggungjawabkan. Ada latar belakangnya gitu. Nah, kemudian untuk merumuskan masalah ini bisa dilihat bahwa dia berupa pertanyaan-pertanyaan gitu ya, berupa pertanyaan bagaimana pengaruh budaya organisasi, rotasi pekerjaan, kemudian terhadap kinerja pegawai, kemudian bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai gitu. Jadi sudah berupa pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Kemudian untuk tujuan penelitian ya berarti mudahnya gitu ya. Jadi untuk perumusan masalah ini adalah pertanyaan, kemudian tujuan ini adalah untuk dia berupa kalimat positif gitu ya, untuk menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah sebelumnya. Kemudian ini tadi bahwa penelitian ini harus bisa memberikan manfaat gitu ya. Jadi karena tentang pegawai Ditjen Pajak, berarti nanti hasil penelitiannya juga akan bermanfaat terhadap institusi ini gitu. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan awal pada saat ingin melakukan penelitian gitu ya, dimulai dari observasi awal dan studi literatur. Kemudian studi literatur di sini akan memegang peran yang sangat penting, merupakan proses pekerjaan rumah yang panjang, tetapi diharapkan proses ini dapat memberikan ide dan perspektif terhadap perumusan masalah yang akan dituliskan oleh si peneliti. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian untuk sesi kuliah pertemuan kedua kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.